Selamat pagi dokter dan juga teman-teman. Perkenalkan, saya Gus Prima Satyawahini dengan 3 divisi terakhir 116, perwakilan dari kelompok A7. Baik, di sini kami kelompok SGD A7 akan mempresentasikan SP kami yang berjudul Katarak Kongenital. Baik, berikut ini adalah nama-nama anggota dari kelompok kami. Baik, bisa dilihat pada slide. Di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai latar belakang. Jadi katarak kongenital itu adalah keluhan yang terjadi pada lensa mata dimulai sejak lahir ataupun setelahnya. Kemudian katarak kongenital ini sangat sering dijumpai pada anak-anak dan menyebabkan salah satu kebutaan yang sering terjadi pada anak-anak. Katarak kongenital pada dasarnya itu dilaporkan pada setiap 10.000 kelahiran itu sebanyak 5 sampai dengan 15 kasus. Dan katarak kongenital sendiri itu cenderung idiopatik, yaitu prevalensinya sekitar 62,2% dan diturunkan pada orang tua itu sekitar 22,3%. Penanganan katarak kongenital ini cenderung sangat rumit. Meskipun demikian, dengan menggunakan alat screening yang mumpuni dan akurat, kemudian adanya manajemen dan juga follow up yang rutin, maka ia akan mampu memberikan hasil yang lebih baik. Kemudian katarak kongenital ini menjadi tantangan tersendiri bagi oftalmologis karena katarak pada usia yang sangat muda ini memungkinkan untuk munculnya sebuah komplikasi yang lebih banyak dari katarak yang lainnya. Oleh karena itu, katarak kongenital menjadi penting untuk dipelajari bagi calon tenaga medis dan juga tenaga medis lainnya. Baik, berikut ini adalah rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu apa itu katarak kongenital, kemudian yang kedua bagaimana epidemiologi dan juga etiologi dari katarak kongenital, yang ketiga bagaimana anatomi dan juga fisiologi dari lensa mata, yang keempat bagaimana patofisiologi dan juga manifestasi klinis dari katarak kongenital, yang kelima bagaimana diagnosis dan diagnosis banding dari katarak kongenital, yang keenam bagaimana tata laksana dan juga komplikasi dari katarak kongenital, yang ketujuh bagaimana pencegahan katarak kongenital, dan yang terakhir yaitu bagaimana prognosis dari katarak kongenital. Baik, sekian bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selamat pagi dokter. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tarik Karisma Raharjo dengan garis NIM terakhir 153. Jadi di sini saya akan menjelaskan tujuan dari pembuatan SP kami, yaitu yang pertama, untuk mengetahui definisi katarak kongenital, lalu untuk mengetahui epidemiologi dan etiologi dari katarak kongenital, lalu untuk mengetahui anatomi dan fisiologi lensa mata, lalu untuk mengetahui patofisiologi dan manifestasi klinis katarak kongenital, selanjutnya untuk mengetahui diagnosis dan diagnosis banding katarak kongenital, selanjutnya, untuk mengetahui tata laksana dan komplikasi katarak kongenital, lalu untuk mengetahui pencegahan katarak kongenital, dan yang terakhir untuk mengetahui prognosis katarak kongenital. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan manfaat, yaitu yang pertama bagi penulis. Jadi sebagai bahan literatur untuk melakukan penelitian, yang kedua dapat menambah wawasan mengenai katarak kongenital. Lalu manfaat bagi pembaca adalah yang pertama agar pembaca mengetahui katarak kongenital dan sebagai sumber referensi dan informasi mengenai katarak kongenital. Baik, sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Koma Hendri Buah Pramarta dengan 3 digit yang terakhir 226. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari katarak. Apa itu katarak? Katarak adalah kekuruhan yang terjadi pada lensa. Istilah katarak sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu katarata dan bahasa Yunani katarakes yang artinya sesuatu yang jatuh dari atas atau air terjun. Katarak kongenital ini merupakan penyebab utama depresiasi visual atau hambatan penglihatan yang dapat mengganggu perkembangan sistem penglihatan seseorang. Biasa ini lebih sering menyerang pada anak. Kondisi ini dapat mengganggu fungsi penglihatan perifer dan sentral secara permanen, bahkan dapat menyebabkan kebutaan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Ivana Kersana Sokoni Panamo dengan NIM 2025113. Izin untuk melanjutkan presentasi. Jadi, adapun epidemiologi dari katarak kongenital itu sendiri berdasarkan data dari World Health Organization atau WHO, 500.000 anak mengalami kebutaan setiap tahunnya, di mana prevalensi tertinggi ada pada negara pendapatan rendah yaitu sekitar 1,5 per 1.000 anak, di mana tertingginya ada di dua negara wilayah tertinggi yaitu Afrika dan wilayah Asia. Untuk Asia sendiri sebesar 7,43 per 10.000 anak, di mana wilayah Asia ini merupakan wilayah dengan
prevalensi katarak kongenital tertinggi, kemudian diikuti dengan negara di wilayah Eropa dan juga di wilayah Australia. Nah, untuk Indonesia sendiri, terdapat 113 anak mengalami kebutaan dan atau gangguan penglihatan pada organ lensanya. Jadi, untuk katarak kongenital sendiri ini masih menjadi sebuah penyakit yang membutuhkan perhatian di Indonesia. Kemudian untuk etiologi dari katarak kongenital sendiri, kasus katarak kongenital itu adalah jenis penyakit turunan atau herediter. Namun sepertiga kasus juga bisa disebabkan karena penyakit tertentu seperti penyakit infeksi dan atau gangguan sistemik lainnya. Atau bisa juga beberapa kasus tidak diketahui penyebab atau idiopatik. Jadi untuk secara jelasnya bisa dilihat pada layar di mana etiologi dari katarak kongenital sendiri secara garis besar dibagi atas 4, yaitu idiopatik, herediter atau diwariskan, kelainan genetik dan atau gangguan metabolik seperti sindrom Down, sindrom Hallermann-Streiff, sindrom Marfan, bisa juga hipoglikemi ataupun hipoparathyroidism. Dan juga bisa karena infeksi maternal ataupun intrauterin karena beberapa penyakit virus seperti sitomegalovirus, rubella, sifilis, toksoplasma maupun varicella. Baik, mungkin sekian bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Almatori Karisma Raharjo dengan 3 digit NIM terakhir 153. Jadi di sini saya akan melanjutkan tentang anatomi dan fisiologis lensa. Baik, jadi lensa mata adalah struktur bikonveks, avaskular, dan transparan, berfungsi sebagai jalur masuk cahaya ke dalam mata. Lalu saat lahir mempunyai diameter sekitar 6,5 mm dan bertambah saat dewasa menjadi 9-10 mm. Lalu memiliki ketebalan anteroposterior sekitar lensa 3 mm saat lahir dan akan bertambah menjadi sekitar 6 mm saat usia sudah 80 tahun. Lensa ini berada di belakang iris, sisi permukaan anterior bersinggungan dengan aquus humor dan di sisi posterior bersinggungan dengan badan vitreus. Lalu jika dilihat dari sisi histologis, lensa ini tersusun oleh 3 bagian yang terdiri dari kapsul, epitel, dan substansi lensa. Lalu untuk lensa ini berfungsi sebagai filter cahaya dan komponen ultraviolet spektrum elektromagnetik mudah terserap yang dapat merusak retina. Selain itu, lensa mempunyai fungsi sebagai media pembiasan atau alat dioptri dengan indeks pembiasan sebesar 1,386 di bagian tepi dan 1,41 di bagian sentral. Kekuatan refraksi atau pembiasan lensa ini sekitar plus 20 dioptri. Baik, sekian dari saya, akan lanjutkan rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Dr. Priska Paramaranda dengan 3 digit terakhir 050. Di sini saya akan menjelaskan terkait patofisiologi katarak kongenital. Di mana patofisiologi katarak kongenital diakibatkan dari opasitas lensa atau kejarahan lensa yang mengalami perubahan, kemudian menyebabkan jumlah cahaya yang masuk melalui media refraksi menjadi berkurang sehingga akan sulit difokuskan ke dalam lensa. Di mana lensa di sini dapat berfungsi dalam pembiasan dan juga memfokuskan cahaya ke retina, dan pada katarak terjadi agregasi protein yang akan menyebabkan cahaya masuk dipecah dan terjadi perubahan struktur protein sehingga akan menghasilkan dispolarisasi kuning dan juga kecoklatan. Nah, kristalin merupakan komponen perolehan lensa yang sangat esensial dan mempengaruhi hampir 50% katarak kongenital. Nah, mutasi genetik, penyakit metabolik, dan kerusakan oksidatif juga dianggap sebagai beberapa penyebab pembentukan katarak kongenital dan sekitar setengah dari kasus dianggap idiopatik. Baik, demikian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bisa di next. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Perkenalkan, saya Agung Agnes Putra dengan 3 digit NIM terakhir 200. Adapun manifestasi klinisnya yaitu di mana pada katarak genital juga merupakan terjadinya kekeruhan pada lensa yang terjadi sebelum usia 2-3 bulan, di mana belum berkembangnya yaitu refleks fiksasi. Selain didapati lensa mata yang keruh, bayi atau anak yang mengalami katarak juga dapat mengalami gejala lain seperti kurang tanggap atau responsif terhadap cahaya, sulit membedakan warna, mata yang tampak keputihan ketika terkena cahaya, dan juga ada gerakan mata yang tak terkendali atau nystagmus. Salah satu kondisi penyerta yang sering dimiliki oleh penderita katarak kongenital yaitu nystagmus, di mana pada katarak nystagmus itu katarak kongenital pada umumnya disebabkan oleh terganggunya stimulus sensorik yang mengakibatkan terhambatnya perkembangan daerah subkortikal yang berperan dalam stabilitas fiksasi mata, yang di mana nystagmus dapat menjadi suatu indikator prognosis yang buruk pada katarak kongenital apabila tidak segera ditangani. Baik, sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Perkenalkan, saya Ngurah Bagus Putra Darmawan dengan 3 digit NIM terakhir 183. Diagnosis katarak kongenital. Yang pertama, anamnesis. Evaluasi dimulai dengan mengumpulkan informasi lengkap dari keluarga, riwayat kehamilan seperti riwayat penyakit serta obat-obat selama kehamilan, riwayat kelahiran apakah bayi lahir dengan berat badan cukup atau rendah. Yang kedua, pemeriksaan mata. Pemeriksaan mata lebih teliti menggunakan slit lamp biomikroskopi. Melalui pemeriksaan tersebut dapat dievaluasi ukuran, lokasi, serta densitas ketebalan katarak, sekaligus dapat memeriksa segmen anterior mata. Diagnosis banding katarak kongenital. Pemeriksaan laboratorium penunjang umumnya tidak direkomendasikan pada kasus katarak kongenital unilateral, karena katarak jenis tersebut umumnya bersifat non-herediter dan tidak berkaitan dengan gangguan sistemik lainnya. Namun pada anak-anak dengan riwayat antinatal yang dicurigai ada infeksi atau anak-anak dengan mikrosefali, ketulian, gangguan jantung dan atau keterlambatan perkembangan, harus dilakukan pemeriksaan untuk varicella, herpes simplex, toxoplasmosis, rubella, dan sifilis. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kumawira Antakusuma dengan 029. Jadi pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai tata laksana dari katarak kongenital. Nah, jadi anak-anak dengan katarak kongenital dapat mengalami kehilangan penglihatan yang dapat disebabkan dari berbagai macam faktor. Nah, jadi untuk penata laksanaan katarak kongenital ini merupakan hal yang sangat krusial karena dapat menentukan prognosis serta kemampuan visual anak setelah mendapatkan penanganan. Nah, jadi terdapat dua jenis penata laksanaan. Yang pertama adalah non-operatif. Jadi pada beberapa kasus katarak kongenital tidak memerlukan tindakan operasi. Jadi beberapa aspek yang perlu diamati dalam proses penata laksanaan non-operatif ini seperti pun state opacity, kemudian ada peripheral lens opacity, dan juga kekeruhan dari lensa yang masih kurang dari 3 mm. Hal ini tentunya harus mendapatkan observasi secara lebih lanjut dan juga ketat untuk serta harus mendapatkan terapi untuk ambliopia dengan menggunakan kacamata dan juga patching. Nah, selanjutnya yang kedua adalah operatif, di mana beberapa literatur menyatakan bahwa anak yang mengalami katarak kongenital yang bersifat unilateral optimalnya dilakukan pada minggu usia 4 sampai dengan 6 minggu pertama masa kehidupan, dan juga untuk katarak kongenital yang bersifat bilateral yaitu usianya 8 sampai dengan 10 minggu pertama masa kehidupan anak. Selanjutnya akan jelaskan dari saya. Baik, perkenalkan nama saya Niputri Rahmata Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 222. Jadi selanjutnya yaitu mengenai pencegahan. Jadi katarak itu umumnya terjadi seiring bertambahnya usia yang tidak dapat dicegah. Untuk mengetahui adanya katarak dapat dilakukan dengan pemeriksaan mata secara teratur. Pencegahan utamanya adalah mengontrol penyakit yang berhubungan dengan katarak dan juga menghindari faktor-faktor yang mempercepat terjadinya katarak seperti dapat menggunakan kacamata jika berada di luar ruangan untuk mengurangi jumlah sinar ultraviolet yang masuk ke dalam mata. Kemudian berhenti merokok. Kemudian juga pada pasien penderita diabetes mellitus dapat menjaga kadar gula darah tetap normal untuk mencegah katarak. Dan katarak kongenital ini juga dapat dicegah dengan mencari tahu riwayat kelainan bawaan keluarga sehingga dapat mempertimbangkan upaya pencegahannya. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Niputri Restuwayani Saputra dengan NIM 20025111078. Kali ini saya akan membahas mengenai komplikasi dari katarak kongenital. Adapun yang pertama yaitu glaukoma yang merupakan komplikasi pasca operasi yang paling umum dan parah yang dapat menyebabkan kebutaan. Kondisi ini juga mungkin dapat berkembang dengan cepat serta ditandai dengan adanya peningkatan tekanan intraokuler. Kemudian yang selanjutnya ada amblyopia, di mana amblyopia ini atau mata malas juga disebabkan oleh katarak kongenital dapat terjadi akibat kelainan struktur anatomis dan fisiologis yang disertai dengan kehilangan penglihatan. Kemudian yang selanjutnya adalah strabismus yang lebih sering terjadi pada pasien dengan katarak kongenital daripada populasi normal karena kurangnya rangsangan visual akibat katarak tersebut. Kemudian selanjutnya ada nistagmus yang dikaitkan dengan prognosis visual yang buruk, di mana kondisi ini lebih sering terjadi pada pasien dengan katarak kongenital bilateral dibandingkan dengan pasien dengan katarak kongenital unilateral. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nima Demesia Marani Pinatih dengan NIM 20025111072. Mohon izin melanjutkan menjelaskan mengenai katarak kongenital. Dalam sebagian besar persentase penyebab katarak kongenital pada anak disebabkan oleh idiopatik. Yang mana
Namun juga ada beberapa kondisi yang menyebabkan terjadinya katarak kongenital. Secara umum ada 2 jenis katarak kongenital, yaitu katarak kongenital unilateral dan katarak kongenital bilateral. Di mana katarak kongenital unilateral disebabkan idiopatik dan tidak berhubungan dengan penyakit genetik atau penyakit sistemik. Namun sebagian besar katarak kongenital bilateral merupakan hasil dari beberapa kondisi genetik. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan menjawab presentasi. Perkenalkan saya Nilputra Samarani dengan NIM 174. Saya akan membacakan simpulannya. Di sini katarak kongenital merupakan penyebab utama deprivasi visual atau hambatan penglihatan yang dapat mengganggu perkembangan sistem penglihatan seseorang anak. Kondisi ini dapat mengganggu fungsi penglihatan perifer dan sentral secara permanen, bahkan kebutaan. Katarak kongenital diklasifikasikan menjadi 2 kelompok utama, yaitu herediter dan non-herediter. Katarak kongenital diklasifikasikan menurut waktu terbentuknya, etiologi, lokasi keruhannya, atau kondisi morfologis. Katarak kongenital memiliki prognosis yang lebih buruk daripada katarak yang terjadi setelah dewasa. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembuatan studi project ini. Bisa di next. Baik, sekian presentasi studi kami. Apabila ada kesalahan kata, kami ucapkan terima kasih.